Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Rabu 8 September 2021. Pada hari ini, kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Mari kita simak bersama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, perikop Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini memang tidak berbicara tentang kelahiran Bunda Maria, tetapi berbicara tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Berbeda dengan Lukas yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, di sini Matius sebenarnya tidak berbicara tentang kelahiran Yesus, tetapi dia berbicara tentang dari mana Yesus berasal. Untuk menjelaskan asal Yesus itu, Matius menggunakan tokoh Yusuf. Matius memulai ceritanya ketika Maria bertunangan dengan Yusuf. Dalam kebiasaan kehidupan perkawinan orang Yahudi, tunangan merupakan jangka waktu kurang lebih 1 tahun sebelum masuk pada jenjang perkawinan. Sekalipun mereka belum masuk pada jenjang perkawinan dan tidak tinggal dalam satu rumah, tetapi keduanya sudah ada ikatan. Dan biasanya ketika kedapatan selingkuh bisa dihukum mati sesuai dengan tradisi yang ada. Yusuf dan Maria berada dalam tahap pertunangan itu. Namun Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Ketika Yusuf mendengar hal ini, tentu hatinya sangat hancur. Namun Matius menjelaskan bahwa dia adalah orang yang tulus hati. Dia tidak ingin wanita yang dicintainya dipermalukan di depan umum. Maka dia berniat untuk mengakhiri pertunangan dan menceraikannya secara pribadi. Sebagai manusia biasa, Yusuf pasti sangat pusing bukan main saat memikirkan bagaimana dia harus melakukan tugas yang sangat memilukan ini. Tentu dia sangat sedih atas pengkhianatan dari wanita muda yang sangat ia cintai. Dan tentu dia tahu dengan baik apa konsekuensinya jika melanggar hukum Musa seperti yang dilakukan Maria kekasihnya itu. Dia pasti berpikir sampai akhirnya dia tertidur. Pada saat itulah malaikat datang menampakkan diri ke dalam mimpi. Dan rupa-rupanya Yusuf tahu betul bahwa ini bukan mimpi biasa. Makanya dia langsung bangun dan segera mengerjakan sesuai dengan petunjuk malaikat di dalam mimpinya tersebut. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, apa pesan buat kita? Pada hari ini kita merayakan pesta kelahiran Bunda Maria. Pada tanggal 9 Desember kemarin, kita merayakan pesta Maria dikandung tanpa noda. Tepat 9 bulan setelahnya, yakni tanggal 9 September hari ini, kita merayakan pesta kelahiran Bunda Maria. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, hanya ada 2 orang kudus yang dirayakan hari ulang tahun kelahirannya, yakni Yohanes Pembaptis dan juga Bunda Maria. Selain kedua tokoh ini, gereja hanya memperingati hari kematiannya. Mengapa demikian? Karena kedua tokoh ini sangat istimewa. Secara khusus Bunda Maria, karena Bunda Maria memiliki peran yang sangat besar dalam ekonomi keselamatan
yang dibawakan oleh Yesus Kristus putranya. Selain itu, dalam keyakinan gereja, Bunda Maria melebihi para malaikat dan para kudus lain. Itulah sebabnya gereja menaruh penghormatan yang besar kepada Bunda Maria. Dalam kalender gereja Katolik sendiri, setidaknya ada 33 perayaan yang dikhususkan bagi Bunda Maria. Ada 13 perayaan yang dirayakan secara umum oleh gereja dan ada 20 perayaan yang dirayakan secara khusus oleh komunitas hidup bakti. Kehidupan Maria memang tidak sebatas pada 32 perayaan ini, namun gereja sekali lagi ingin menunjukkan penghormatan yang besar dan kasih yang istimewa bagi Bunda Maria atas keterlibatannya dalam ekonomi keselamatan. Penghormatan yang besar dan kasih yang istimewa terhadap Bunda Maria tentu tidak hanya diwujudkan pada perayaan liturgi dan devosi kepada Bunda Maria. Lebih dari itu, sebenarnya mesti diungkapkan dalam tindakan hidup lewat penghayatan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Bunda Maria sendiri. Salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Bunda Maria berdasarkan inspirasi bacaan liturgis pada hari ini, secara khusus dari perikop Injil yang sudah kita dengarkan bersama, yakni kesediaan Bunda Maria dalam bekerja sama dengan Allah untuk merealisasikan karya keselamatan Allah. Bunda Maria menunjukkan kepada kita pada hari ini bahwa berkat kesediaannya membiarkan rahmat Allah bekerja di dalam dirinya, karya keselamatan Allah dapat realisasi. Untuk itu kita diundang untuk turut bekerja bersama Allah dalam melakukan karya yang mendatangkan kebaikan. Yang dituntut pada kita sekali lagi adalah kesediaan. Sedia tidak hanya di awal tetapi sampai di akhir. Karena yang dituntut oleh Tuhan bukan hanya kesediaan tetapi kesetiaan hingga akhir. Kita semua dipanggil untuk sedia dan setia. Tuhan memberkati.